Oke guys, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Finansial Teknologi untuk memberikan video edukasi terkait fenomena kemudahan fintech dan regulasi keamanan digital yang mengangkat studi kasus dari fenomena buy now pay later di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke dalam masalah kasus yang diangkat, saya ingin menjelaskan terkait apa itu fintech terlebih dahulu. Jadi fintech atau financial teknologi merupakan sebuah bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang ditujukan untuk meningkatkan, mempercepat, dan mendigitalisasi berbagai layanan keuangan konvensional yang selama ini bersifat kaku. Jadi, melalui integrasi antara perangkat lunak, algoritma, dan juga infrastruktur digital, fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas finansial seperti transaksi pembayaran melalui kris, pendanaan, hingga investasi secara lebih efisien tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik lembaga keuangan secara formal. Jadi, di Indonesia itu sendiri, perkembangan inovasi fintech telah mencapai titik di mana layanan tersebut kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat melalui fenomena buy now pay later yang merupakan bentuk inovasi dari model bisnis peer-to-peer lending. Jadi, layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit instan yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari belanja kebutuhan pokok hingga memesan tiket perjalanan. Jadi dengan sistem pay later ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan arus kas pribadi dari masyarakat, tapi juga dapat mendorong penetrasi inklusi keuangan yang masif di berbagai lapisan sosial. Oke, untuk uh, penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan terkait jenis fintech dan juga bentuk contohnya di Indonesia. Jadi, perkembangan fintech di Indonesia terbagi ke dalam beberapa kategori utama, yang masing-masing menawarkan solusi bagi kebutuhan finansial masyarakat, di mana sektor pembayaran digital dan pendanaan menjadi dua pilar utama. Yang mana pada kategori pembayaran, masyarakat kini akrab dengan layanan dompet digital seperti GoPay, OVO, dan juga Dana yang telah terintegrasi dengan standar QRIS untuk mempermudah transaksi di berbagai merchant tanpa memerlukan uang tunai fisik. Sementara itu, sektor pendanaan diwakili oleh fenomena peer-to-peer lending atau buy now pay later yang saat ini kelompok kami angkat sebagai studi kasus seperti Kredivo dan juga Shopee Pay Later yang memberikan akses modal usaha bagi UMKM serta pembiayaan instan bagi individu melalui proses verifikasi yang mudah. Kemudian di sisi lain, inovasi fintech juga merambah ke sektor manajemen investasi dan juga perbankan digital. Platformnya ada contohnya seperti Bibit dan Ajaib yang memungkinkan pengguna untuk mulai berinvestasi pada instrumen reksadana. Kemudian untuk bank digital, contohnya ada Bank Jago, Blue by BCA, dan juga Sibank. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, teman-teman semua, tapi di balik luasnya fintech, terus juga kemudahan fintech, pasti muncul satu pertanyaan besar di aspek fintech tersebut, yakni apakah fintech itu aman? Nah, teman-teman sekalian, meskipun kemudahan akses finansial itu menjadi daya tarik utama, tapi aspek keamanan digital itu nggak kalah penting dan tetap menjadi fondasi paling penting dalam menjaga kepercayaan pengguna di ekosistem fintech itu sendiri. Nah, kemudian integrasi data pribadi yang masif dalam satu platform digital itu bisa menimbulkan celah atau risiko-risiko baru, mulai dari ancaman peretasan data hingga teknik manipulasi data, manipulasi psikologis yang bisa mengincar kelemahan, yang bisa mengincar orang-orang yang lemah terhadap literasi digital. Nah, untuk memitigasi risiko tersebut, platform fintech itu telah menetapkan protokol keamanan berlapis, misalnya seperti enkripsi data, kemudian autentikasi dua faktor, hingga penggunaan teknologi biometrik atau face scanner yang memastikan bahwa setiap akses dan transaksi yang dilakukan oleh pengguna itu bisa terverifikasi secara real time. Nah, kemudian seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman siber, regulasi privasi data di Indonesia pun udah mulai semakin diperketat melalui implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP serta pengawasan ketat dari otoritas jasa keuangan yang ada di Indonesia. Nah, setiap penyelenggara platform fintech ini itu harus diharuskan atau diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen keamanan informasi yang kuat
untuk menjamin penjaminan bahwa data sensitif konsumen ini nggak disalahgunakan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak luar tanpa izin dari si pengguna tersebut. Nah, dengan adanya sinergi antara regulasi hukum, sertifikasi keamanan standar nasional seperti misalnya penerapan sertifikasi ISO 27001 serta transparansi kebijakan privasi dari pihak penyedia layanan, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi keuangan itu bisa dinikmati secara optimal tanpa harus mengorbankan integritas, identitas maupun keamanan aset finansial para pengguna fintech-fintech tersebut. Nah, kemudian kita perlu tahu siapa saja regulator fintech yang ada di Indonesia. Nah, jadi tata kelola finansial teknologi di Indonesia itu berada di bawah pengawasan dua otoritas utama yang memiliki pembagian wewenang spesifik, yaitu satu otoritas jasa keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Nah, OJK ini bertanggung jawab penuh dalam mengatur serta mengawasi kegiatan jasa keuangan yang sifatnya itu dari pendanaan dan investasi. Misalnya peer-to-peer lending ataupun buy now pay later dengan fokus utama pada perlindungan konsumen dan stabilitas institusi tersebut. Nah, sementara itu Bank Indonesia atau BI ini berperan sebagai regulator sistem pembayaran yang mengawasi penyelenggara jasa pembayaran, misalnya seperti dompet digital dan penggunaan standar QRIS. Nah, untuk memastikan keamanan serta kelancaran lalu lintas transaksi keuangan di seluruh ekosistem digital Indonesia, itu adalah salah satu tugas dari Bank Indonesia tersebut. Nah, selain kedua lembaga tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo itu turut memegang peran penting sebagai regulator infrastruktur teknologi yang membawahi pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Jadi Kominfo ini memastikan bahwa setiap platform fintech itu memenuhi standar teknis keamanan siber dan mematuhi koridor Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi sinergi antara OJK, Bank Indonesia, dan Kominfo ini itu didukung juga oleh asosiasi industri seperti AFPI dengan menciptakan sebuah ekosistem regulasi fintech yang komprehensif dan berlapis. Jadi koordinasi lintas lembaga ini itu bertujuan untuk menjamin bahwa kemudahan inovasi yang ditawarkan itu tidak berjalan sendirian, melainkan tetap selaras dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak digital masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya studi kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan studi kasus dari fenomena gagal bayar yang fenomena tersebut ini datang dari kemudahan pay letter yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, fenomena lonjakan gagal bayar pada fitur pay letter di semester pertama ini di tahun 2025 menjadi bukti bahwa risiko sistematik dari kemudahan akses pay letter di Indonesia berdasarkan laporan Indonesia Fintech Trends 1 semester of 2025, di mana dari lembaga riset tersebut, dari Jackpot, Indotelkom, kasus gagal bayar 2025 naik, pengguna lama mendominasi. Ditemukan bahwa fakta unik, kenaikan angka kredit macet atau non-performing financing atau NPF yang menyentuh angka 3,78% justru didominasi oleh pengguna lama, bukan pengguna baru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya tekanan ekonomi domestik yang signifikan, sehingga kelompok pengguna yang sebelumnya dianggap loyal dan memiliki riwayat kredit yang baik mulai kesulitan mengelola arus kas mereka. Nah, akumulasi tersebut, utangnya yang berawal dari kemudahan transaksi harian kini berubah menjadi beban finansial yang kronis, di mana jika tidak segera dimitigasi dapat mengancam stabilitas likuiditas perusahaan penyelenggaraan fintech itu sendiri. Nah, menanggapi situasi tersebut, regulator harus mengambil langkah yang preventif, mulai dari penguatan pengawasan risiko. Otoritas jasa keuangan atau OJK harus merespon fenomena ini dengan mempercepat implementasi OJK POJK nomor 32 tahun 2025 yang membatasi kredit lintas platform untuk mencegah over leverage pada konsumen. Selain itu juga dalam akses atau aspek keamanan digital,
regulator harus menekankan bahwa proses penagihan wajib mematuhi koridor UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, di mana platform dilarang keras melakukan intimidasi atau mengakses data kontak pribadi di luar otoritas resmi. Nah, sinergi antar penargetan skor kredit dan regulasi perlindungan konsumen ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa inovasi pay later tetap menjadi alat bantu keuangan yang aman. Nah, bukan jebakan finansial yang merugikan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Nah, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari hal tersebut, transformasi layanan keuangan harus melalui inovasi fintech. Dalam fenomena pay later di Indonesia ini bisa dibilang terbukti memberikan kemudahan akses kredit yang inklusif. Namun di sisi lain membawa risiko finansial yang signifikan jika tidak dikelola dengan bijak, sebagaimana tercermin dalam studi kasus lonjakan gagal bayar pada tahun 2025 tersebut. Kemudahan transaksi instan tanpa syarat yang rumit dapat menjadi bumerang yang akan memicu krisis beban hutang, terutama di tengah dinamika ekonomi domestik yang tidak menentu. Nah, hal tersebut dapat ditegaskan bahwa efisiensi teknologi harus selalu disertai dengan literasi keuangan yang mumpuni dari sisi pengguna, agar kemudahan dari pay later ini tidak berubah menjadi beban finansial jangka panjang yang dapat merusak skor kredit dan stabilitas ekonomi pribadi. Keberlanjutan sistem keuangan digital di masa depan akan sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pengawasan regulasi yang adaptif dan perlindungan keamanan data yang ketat. Nah, kehadiran regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kominfo, serta implementasi aturan terbaru seperti POJK nomor 32 tahun 2025 menjadi fondasi krusial dalam memitigasi risiko sistemik dan melindungi privasi konsumen dari ancaman siber. Nah, integrasi industri fintech akan tercapai apabila inovasi tetap berjalan selaras dengan kepatuhan hukum dan transparansi operasional, sehingga masyarakat dapat terus menikmati manfaat transformasi digital secara aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Jadi, kurang lebih seperti itu terkait fenomena kemudahan fintech dan regulasi keamanan digital. Maka literasi keuangan harus tetap ditekankan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.